Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa Surah TV manapun Anda berada, alhamdulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Surah TV dimanapun Anda berada, di pagi yang berbahagia ini di hari Selasa tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 2021. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian duha bersama Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham LCM Hafizahullah dalam pembahasan kitab Majmu' atau Tauhid, itu terkait dengan Nawaqidul Islam, yaitu pembatal keislaman. Kita sudah masuk pada poin yang ketujuh dalam pembahasan ini. Insyaallah taala akan disampaikan oleh Buya kita nantinya. Alhamdulillah Buya kita sudah bersama kita pada pagi hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khair Buya. Allah ibarik fiik. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah khair Buya. Kita lanjutkan dalam Nawaqidul Islam ya, pembatal keislaman pada bagian yang ketujuh dari pembatal Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kami akan berikan kesempatan bagi yang ingin berinteraktif bersama Buya kita di 0811 669 3338 ataupun melalui WhatsApp di 0811 669 3332. Tapi langsung saja kita dengarkan dan kita saksikan penjelasan dari Buya kita bagian yang ketujuh dari Nawaqidul Islam, yaitu sihir. Kepada Buya, falyatafadhal mazkur. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beriang salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Poin yang ketujuh tentang yang membatalkan Islam adalah sihir. Qala al-imam rahimahullah ta'ala as-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'atfu. Di antara jenis dari sihir itu adalah as-sarf, upaya untuk memalingkan orang dari yang dia cintai. Wal-'atfu, menjadikan seorang bisa muncul kasih sayangnya kepada orang yang tidak dia sukai. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa melakukan itu atau dia rida terhadap perbuatan itu, dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dalilnya adalah tidaklah kedua dari malaikat yang diturunkan itu mengajarkan seseorang sampai dia mengatakan, janganlah kufur, ya. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Asy-syarih dia mengatakan, wa dzalika anna as-sahir alladhi saharahu min qibal asy-syayatin la budda an yataqarrab bisyirkiyat allati ila asy-syaitan al-jin. Thumma al-jin yakhdumuhu fatakunu khidmatan mutabadalatan bainal jinni wal insi sahir. Bahwasanya orang tukang sihir itu dia akan bisa melakukan sihirnya dibantu oleh syaitan. Maka mau tak mau mesti dia itu melakukan perbuatan syirik dalam mendekatkan diri kepada syaitan.
dia melakukan syirik kepada syaitan itu sendiri. Dan jin dia tidak akan mau melayani manusia, kecuali kalau ada kompensasi, yaitu adanya kompensasi yang saling. Jin akan memberikan pelayanan kalau seandainya manusia itu mau berkhidmat atau mau mengibadati atau mendekatkan dirinya kepada jin. Wa hunaka aqdun bainahuma. Seakan-akan keduanya itu ada transaksi. Bantu saya akan bantu Anda. Ibadat saya akan lakukan pelayanan padamu. Jin dia tidak akan bisa melayani tukang sihir kecuali apabila dia berbuat syirik kepada Allah, ya, dan mendekatkan diri kepadanya dengan bentuk-bentuk syirik. Dia akan memberikan layanan, ya, dengan bermacam-macam bentuk syirik. Seperti berdoa kepada jin, atau menyembelih untuk jin, atau jin menyuruh dia untuk menginjak Al-Quran dengan kedua kakinya, atau kencing di Al-Quran, atau dipolesin dengan najis. Itu semua yang dilakukan, ya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka bagaimana orang tukang sihir itu betul-betul keluar dari agama Islam. Maka sihir dia akan bisa bermanfaat, bantuan dari syaitan apabila dia betul-betul sudah melayani syaitan juga. Apabila tukang sihir ini sudah kafir, ya, dia akan bisa memberikan, apabila dia sudah kafir, dia betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Tadi kita sebutkan, ya, apa-apa saja yang dilakukannya dalam bentuk kekufuran. Kalau seandainya seorang yang tukang sihir ini sudah kafir, maka syaitan akan melayaninya, memberitahukan informasi-informasi gaib, informasi-informasi yang akan datang, memprediksi yang akan datang. Atau membantunya untuk mencuri. Ini bisa jadi. Ada beberapa pertanyaan terkadang, kenapa harta saya ini uang setiap 100 lembar dalam satu ikatan, dibaca, dihitung pertamanya 100, tapi 2 hari setelah itu hilang. Dia berada dalam simpanan yang baik. Nah, boleh jadi syaitan itu akan membantunya setelah dia berbuat syirik dalam bentuk menginformasikan informasi yang akan datang, atau mencuri sebagian dari barang, atau yastajibu lahu idza amara bitalmi insan, atau dia memenuhi perintah dari syaitan itu. Nah, begitulah sihir. Wa man fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa melakukannya atau dia ridha terhadap perbuatan itu, maka dia telah kafir. Lianna ar-radi kal fa'il,
Karena orang yang ridha terhadap sebuah perbuatan, maka dia sama dengan pelaku. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka berubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, berubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dia berubah dengan hatinya. Dia ingkari. Tidak dia ridhoi. Sebab kalau dia ridha berarti sama dengan pelaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Keduanya tidak mengajarkan seorang sampai dia keduanya mengatakan, "Sami ini adalah fitnah." Fala takfur. Janganlah kamu kufur. Yakni orang berbuat mempelajari sihir pasti dia melalui jenjang-jenjang kekufuran. Ini adalah sihir yang berhubungan dengan syaitan. Adapun sihir yang tidak berhubungan dengan syaitan, maka ini adalah sahir, tukang sihir. Ya, karena amma sihir alladhi la yattasil sahibu bisyayatin. Adapun sihir yang tidak menyambung atau tidak berhubungan pelakunya dengan syaitan. Kalau ini tadi ada pembahasannya, itu ada berhubungan dengan syaitan. Maka dia harus berkhidmat dengan syaitan. Yang kedua adalah sihir yang tidak berhubungan dengan syaitan. Ya, ka'ayyakuna hunaka sahirun la yattasil bisyayatin. Seperti orang yang tukang sihir yang tidak berhubungan dengan syaitan, lakin yu'tin nasa adwiyatan wa tadkhinat wa yasqihim al-asya' tadurruhum, yaitu dengan cara memberi obat-obatan yang bisa obat itu mencelakakan mereka. Ya, dia mungkin ada pembiusan, ada proses-proses yang lain. Maka dia datang, misalkan datang untuk dibawa obat, tapi dia bikin obat-obat sendiri. Dan di sini ya'khudhu amwal nasi bighairi haqq. Dia telah mengambil harta manusia tanpa hak. Hadza idza istahalla kafar. Kalau seandainya dia menganggap itu adalah halal, maka dia telah kafir. Wa idza istahalla aklu amwalin nas bil batil wal idrar bin nas kafir. Apabila dia telah menghalalkan boleh memakan harta manusia dengan cara yang batil, akan tapi yu'tin nasu adwiyatan, ya, wa idza istahalla al-akl amwal an-nas bil batil wa idrab bin nas kafar. Apabila dia menghalalkan untuk makan harta manusia dengan batil dan dia mencelakakan orang, maka dia menjadi kafir. Idza lam yastahilla fartakab faqad irtakab kabiratan min kaba'ir dzunub. Kalau seandainya dia meyakini bahwasanya itu tidak halal, dia tahu itu memudaratkan, ya, dengan obat-obat tertentu dia bisa memudaratkan orang lain, maka dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar. Lianna sahibahu la yattasil bisyaitan. Karena pelakunya tidak berhubungan dengan syaitan, bukan sihir. Ya. Lakin as-sihr alladhi yattasil sahibu bisyaitan faqad kafara lianna as-sahira la yanfakku anil kufr. Ada sihir yang tidak berhubungan dengan langsung dengan syaitan, ya. Adapun sihir yang berhubungan langsung dengan syaitan, maka dia telah kafir karena sihir itu sendiri tidak akan bisa terpisah dari kufur. Karena proses untuk menjadi tukang sihir adalah prosesnya pengkufuran, permutadan, keluar dari agama Islam. Adapun kalau seandainya dia mengobati orang, dianggap dia sebagai dukun, ya, lalu dia buat obat-obat tertentu, maka
ini adalah dengan cara memakan harta manusia secara batil. Kenapa kita katakan batil? Karena apa yang diberi buatnya itu tidak sesuai. Tidak ada kompensasinya. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sihir itu adalah haram. Melakukan belajar untuk supaya pandai menyihir adalah hukumnya adalah haram. Bagaimana kalau seandainya kita mempelajarinya hanya supaya sebatas sains, sebagai pengetahuan, ya, maka itu boleh. Kalau seandainya kita hanya membaca, ya sebagai pengetahuan. Tapi kalau kita mempraktekannya, maka kita tidak boleh mempraktekannya. Maka sihir itu boleh jadi dia menjadi dosa besar, atau boleh jadi dia menjadi kufur. Allahu a'lam. Kaum muslimin, pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dalam program kajian duha dalam sesi tanya jawab pada pagi hari ini bersama Buya kita, Buya Muhammad Hafiz Syamil Hafizahullah. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Kita bacakan pertanyaan pertama Buya dari pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz, bertanya di luar tema. Orang yang sudah bercerai lalu ingin rujuk kembali, bagaimana Ustaz pelaksanaannya yang sesuai sunnah? Syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Orang yang pernah bercerai, maka ada dua kondisi atau tiga kondisi, ya. Yang pertama, apakah cerai itu atau talak itu talak raj'i atau dia adalah talak bain? Kalau talak raj'i berarti jatuh talak pertama dan talak dua. Maka ini boleh atau masih boleh untuk kembali bersatu. Tapi kalau seandainya talak bain, yaitu talak tiga, maka mereka tidak boleh bersatu lagi kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain dan dengan nikah yang normal, kemudian diceraikan oleh suaminya yang kedua tersebut. Bagi yang talak raj'i, yaitu talak yang boleh untuk dirujuk, baik itu talak satu atau talak dua, jika cerai itu yang jatuh talak sang istri masih di dalam masa iddah, yaitu masa iddahnya bagi istri yang haid 3 kali haid, istri yang tidak haid lagi maka 3 bulan, istri yang sedang hamil adalah sampai anaknya melahirkan. Dalam masa iddah ini masih ada, si suami ingin kembali kepada istrinya, maka cukup dengan menyatakan dia kembali atau merujuk istrinya. Di antara ulama mengatakan bahwa dengan mereka sekamar itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka rujuk. Tapi kalau seandainya masa iddahnya ini sudah habis, yakni sudah berakhir haid yang ketiga, atau sudah berakhir masa 3 bulan, atau sudah melahirkan anaknya, maka mereka sudah harus dipisahkan. lalu bagaimana kalau seandainya mereka ingin berkumpul lagi? Maka harus dengan akad yang baru, dengan walinya kembali, diakad, dan dengan seperti dia pernikahan pertama, diakad dengan akad yang baru, akadnya dengan walinya, kemudian ada maharnya. Ya, begitu juga dengan istri yang sudah ditalak 3, kalau seandainya istri sudah menikah dengan orang lain, kemudian sudah bercerai, nikahnya adalah nikah normal sehingga
mereka bergaul dan bercampur, ya, lalu terjadi perceraian antara mereka, ingin kembali lagi dengan suami yang pertama, maka juga diakad dengan akad baru dengan walinya, ya, wali perempuan, kemudian dengan maharnya. Kemudian kalau seandainya yang terjadi adalah gugat cerai, ya, maka masih bolehkah mereka berkumpul atau untuk menikah lagi? Masih, selama istri setuju untuk dinikahkan kembali dengan suaminya, ya, maka bisa dinikahkan kembali dengan suaminya. Mungkin boleh jadi istri yang pertama, ya, waktu pertama dia haknya dilalaikan oleh suaminya, ya, kemudian istri tidak terima, kemudian dia protes, akhirnya dia gugat cerai, akhirnya diterima oleh pengadilan, maka berarti mereka sudah harus dipisah. Dan ulama mengatakan al-khulu' ini adalah fasakh, yaitu menggugurkan atau membatalkan pernikahan mereka. Nah, masa iddahnya adalah istibra, masanya istibra, yaitu satu kali haid membersihkan rahimnya dari janin. Nah, mereka boleh dikumpulkan lagi apabila si istri mungkin dia melihat anaknya selalu meminta-minta supaya bapaknya datang. Kemudian si bapak pun atau bekas suami berjanji akan merubah dirinya, akan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, dan itu sudah diwujudkan nyata perubahan yang ada, dan si istri mau menerima, maka boleh. Dan tidak ada hak orang tua untuk menghalang-halangi, karena kembalinya seorang perempuan, seorang bekas istri kepada suaminya itu lebih baik daripada dinikah dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah lebih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Januar. Mohon bertanya Ustaz terkait dengan riba. Apabila si penghutang menawarkan jasa mengantar ke si pemberi hutang pulang ke rumahnya Ustaz setelah diberikan pinjaman, apakah itu termasuk riba Ustaz? Padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Syukran jazakallah. Iya. Orang yang memberikan hutang lalu yang berhutang ini menawarkan untuk untuk dinaikkan ke kendaraannya misalnya, ya, maka itu termasuk riba walaupun dia tidak dalam bentuk uang, ya. Kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Syekh, ya. Apa kata beliau? Idza aqrada ahadukum qardan, dalam hadis Anas bin Malik. Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilaihi. Apabila salah seorang di antaramu memberikan pinjaman, fa ahda ilaihi, lalu orang yang meminjam itu memberikan hadiah kepadanya, bonus atau hutang kita ada sama dia, tahu-taunya ada kiriman nasi bungkus, kiriman gulai, ya, atau yang lain. Au hamalahu 'ala dabah, atau dinaikkan ke kendaraan. Fala yarkabha, dia tidak boleh menaikinya. Wala yaqbalhu, dan dia tidak boleh menerima hadiah itu. Illa ayakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik, ya, kecuali
sudah terjadi antara kedua tadi, saling memberi hadiah, saling naik kendaraan, ya, saling membonceng, itu sudah terjadi sebelum terjadinya hutang. Contoh misalkan, kalau saya dengan Ustaz Pausil Abu Qi, untuk kita sudah biasa, sudah berteman, saling traktir, misalkan, saling sudah berbonceng, sudah saling hadiah. Taunya beliau meminjam dana, atau saya meminjam dana. Nah, kemudian saya meminjam dana beliau, kemudian dana belum, ini mungkin dalam jangka 2 bulan 3 bulan. Tahu-tahunya besok saya ajak dia traktir makan. Ya, itu tidak apa-apa karena traktir makan itu sudah terjadi sebelumnya. Ya. Tapi kalau seandainya belum pernah terjadi, maka tidak boleh dia terima. Ya, traktiran hadiah, dan dia tidak boleh menaiki kendaraannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dan dia juga memiliki syawahid. Ya, taib, syukran, jazakallahu khair bi atas. Jazakallahu khair bi atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif sama Buya kita. Silakan menghubungi 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0811-669-3332. Pertanyaan selanjutnya, Buya. Apa yang dimaksud dengan tawasul, ya, dan bagaimana kita bertawasul? Syukran, jazakallah khairan. Ya, tawasul itu ada 2 makna. Yang termasuk tawasul atau wasilah ada 2 makna. Yang pertama adalah perantara, yang kedua adalah tempat. Adapun yang tempat, hadis Nabi SAW, ya, man sa'ala liyal wasilata, ya, wasilah itu adalah manzilatun la tambagi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna huwahu, an akuna anahu. Wasilah itu adalah tempat di suatu tempat di surga, dan tidaklah pantas tempat itu ditempati kecuali oleh seorang hamba dari hamba Allah. Dan aku berharap aku orangnya. Wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Siapa memintakan untukku wasilah itu, yakni tempat itu, maka berhak dia mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Dan itulah doa setelah azan, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya, berikanlah, yaitu tempat. Yang kedua adalah perantara. Nah, perantara dari seseorang dengan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi itu sebagai perantara. Maka ada yang wasilah itu, ya, yang menjadi haram, ya, menjadi syirik. Ada yang tidak. Wasilah atau tawasul al-mamnu', tawasul yang dilarang, adalah kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan si mayat. Ya, dengan kita berdoa kepada si mayat agar kita didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka ini adalah hukumnya adalah syirik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yad'una min dunillah walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya la na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang mencari aulia, penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kami tidak mengibadati mereka
kecuali agar kami bisa didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka tidak mengibadati yang ada di dalam kuburan, tetapi hanya supaya orang yang di kuburan itu mendekatkan mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya wasilah aja. Kayak gitu ya. Perantara aja. Sebenarnya kami hanya berdoa kepada Allah. Tapi karena kami ini adalah orang yang kotor, ini adalah orang yang suci, maka kami minta tolong kepada dia. Ini adalah syirik. Berdoa kepadanya, menyembelih untuknya, dan ini adalah poin dari apa yang sudah kita bahas, yaitu poin yang kedua dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Ada tawassul yang masyru'. Bertawassul pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya. Mana? Yaitu diantaranya adalah doa. Rabbana atina. Kita sebut nama Allah dulu. Rabbana. Rabb itu adalah nama dari nama-nama Allah. Ya. Atau kita mendengar ya Razzaq urzuqni. Ya, ini adalah dengan nama. Atau dengan sifat ya Hayyu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, bukan amal soleh orang lain, tapi amal soleh kita. Apa yang pernah kita lakukan dari amal soleh kita sebutkan. Misalkan kita punya hajah kepada Allah, misalkan ada keluarga kita yang sakit, kita mohon Allah menyembuhkan. Lalu kita katakan, ya Allah, saya pernah membantu orang yang saya tidak pernah kenal dia. Dia memohon, meminta, akhirnya saya bantu. Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu adalah karena Engkau, ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sakit. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Sebagaimana dalam kisah yang panjang dalam Sahih Bukhari, 3 orang yang terperangkap di dalam gua, masing-masing bertawassul dengan amal soleh mereka sendiri. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana ighfir lana dzunubana, dan seterusnya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyuruh untuk beriman kepada Rabb kami, lantas kami beriman. Iman adalah amal soleh. Bapak Ibu pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang berupaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah, berupaya kita menegakkan Allah. Ketika banyak orang-orang meninggalkan sunnah Rasul, mungkin kita diejek-ejek, mungkin dilecehkan, dan kita bersabar untuk menjalankan sunnahnya. Ini juga amal soleh. Kita bisa bertawassul dengan itu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bertawassul dengan keadaan kita. Kita sebutkan keadaan kita. Ya, sebagaimana doanya Nabi Ayub, ya, ketika dia mengatakan, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang dan Engkau adalah yang Maha Penyayang. Atau Zakaria, ya, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ini doa bagi orang yang belum mendapatkan keturunan. Ya, ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian. Ini menyebutkan keadaan dia. Ya. Oh, lalu dia minta wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan pewaris. Atau Nabi Adam,
dan Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, disebut dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kezaliman yang pernah dilakukan, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawasul dengan keadaan kita atau perbuatan kita. Ya, keadaan kita, bukan dalam amal soleh kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah bertawasul dengan doa orang lain. Maka itu adalah, tapi dia masih hidup. Ya, kita mengatakan kepadanya, wahai ibu, orang tua kita, wahai bapak, mohon doakan saya begini, doakan cucu, doakan dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari bentuk bertawasul yang dibolehkan. Adapun yang dilarang kita telah sebutkan tadi, ya, yaitu berdoa meminta kepada si mayat, ya, yang diagungkan, atau jatuh dia kepada bid'ah, yaitu bertawasul dengan jah kedudukan Rasulullah SAW. Ada yang selalu kita termasuk juga bertawasul dengan zat Nabi, ya, dengan Nabi itu adalah bagian dari syirik, ya, bukan dari jahnya, bukan kedudukan, tapi dengan Nabi, maka itu adalah termasuk syirik, ya. Di antaranya yang sedang selalu mungkin kita jadikan, kadang-kadang dikatakan ini adalah nyanyi religi, ya, atau di sebagian masjid itu dielu-elukan atau dikumandangkan atau dibacakan apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya, wahai Rabb kami, itu artinya dengan perantara Mustafa, dengan perantara Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan tujuan dan keinginan kami, waghfir lana ma madha, dan ampunilah apa yang telah berlalu dari dosa-dosa kami. Ini adalah bertawasul namanya, ya, dan ini adalah unsur syirik, ya. Jangan kita apalagi dibacakan di masjid, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah, wala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian menyuruh Allah dengan sesuatu seorang pun, ya, di masjid itu, ya. Maka nyanyi-nyanyian yang dibacakan itu adalah terdapat di dalamnya unsur syirik, yaitu bertawasul kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Kita bacakan pertanyaan terakhir pada pagi hari ini, ya, karena waktu juga membatasi, dari hamba Allah. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa takut berlebihan Ustadz sehingga sering was-was. Syukran, jazakallah khairan. Baik, rasa takut itu apa? Apakah rasa takut kepada ada sesuatu yang tidak tampak, atau rasa takut misalkan tidak makan atau yang lainnya? Maka di sini rasa takut tidak dapat. Rasa takut pertama yang harus kita perbaiki adalah akidah kita, ya. Akidah kita harus kita perbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita belajar dan belajar tentang akidah, sehingga betul-betul yakin kita bahwa Allah yang melindungi kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang merahmati kita, Allah yang menaungi kita, ya. Ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali harus dengan ilmu, dan iman tidak akan bisa mantap kecuali dengan ilmu, ya. Maka oleh karena itu mempelajari ilmu tauhid, mempelajari tauhid dan mengamalkannya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, silakan selalu ikuti kegiatan-kegiatan kita atau kajian-kajian kita dari Surau TV, ya. Semoga bisa menambah
informasi-informasi tentang agama, ya, terutama adalah masalah akidah yang bisa kita amalkan setiap harinya. Demikian pemirsa, kalau Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya karena waktu yang membatasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya kita yang telah menyampaikan kajian beliau pada pagi hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Karena waktu juga yang batasi, demikianlah perjumpaan kita dalam kajian duha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Buya kita dapat kita ambil faedahnya dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi dengan kebaikan. Mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.